أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
صلنا وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bid-darain amin. Faslun bi'adabi qada'il hajati. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada' hajat. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam tandus, yakni jamban, sama hendak qada' hajat atau lainnya, sunat engkau dahulukan ketika masuk akan kakimu yang kiri, dan baca olehmu pada ketika hendak masuk itu padahal engkau di luar tandus. Bismillah, a'udzubillah min arjin najsil khabisil mukhmisi syaitanir rajim. Baca olehmu bismillah, Allahumma a'udzubika min khubusi wal khabaithi. Maka keduanya itu sama juga. Maknanya bahwa kita ada punya peradaban daripada pengajaran Rasulullah SAW dan sampai kepada kita, yaitu di waktu kita mau qada hajat, sunnah dari Rasulullah masuknya itu dengan kaki yang kiri, untuk mengingatkan kita bahwa kita di tempat yang di dalamnya sangat dimakruhkan oleh Allah. Lama-lama di dalam isi ada bagus kita. Ada beberapa tempat yang disuruh dengan kaki kiri. Sebagiannya yang diisi, sebagiannya tempat-tempat yang di dalamnya ada perjudian. Masuklah kata pasar yang di dalamnya ada perjual belian yang tidak sidik, yang tidak jujur. Ya, tergantung kita tempat ada yang kada baik, sebelah kiri berdahulu untuk kita agar supaya ingat, waspadalah diri ini. Ya, sebelah kanan damai semua yang baik. Bacaan yang kita biasanya itu yaitu yang kedua, yang ringkas, bismillah, Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Itu biasa. Yang di atas itu hadis Rasulullah juga, cuma jarang kita baca.
Bismillah, a'udzubillah min al-najsil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Itu dari Rasulullah juga. Yang keduanya, yang kadang yang di atas, yang di bawah. Walaupun tempat itu tempat yang sangat dimakruhkan, tetapi disuruh tetap ingat kepada Allah. Isinya itu aja. Dan pada ketika masuk tandus itu jangan engkau beserta suatu yang tersurat di dalamnya nama Allah, segala sifatnya, dan suatu yang tersurat di dalamnya Quran, dan yang tersurat di dalamnya malaikat nama anbiya, karena yang demikian itu makruh. Kata Azra'i haram. Tulisan yang nampak, ada tulisan kada nampak, kada apa-apa. Sebagian Quran tapi kada nampak tulisannya, kada ada apa-apa. Seperti di dalam HP. Yang bawa HP kawisi ada apa-apa, karena kada ada juga Qurannya, kecuali sampeyan memecek di dalam WC sambil bahiran. Nah, itu haram hukumnya. Apa becek-becek itu? Artinya ya kada ada tulisannya, kawan apa ya ada kawan, kada ada. Demikian lagi makruh berkata-kata pada ketika qadha hajat itu. Jangan berkata-kata pada ketika itu sama dengan zikrullah atau lainnya melainkan sebab darurat, maka itu tiada makruh. Terkadang jadi wajib. Maka jika ia bersin maka mengucap ya alhamdulillah di dalam hatinya juga. Artinya kada disuruh bepandir di waktu qadha hajatnya, hanya selesai kada apa-apa. Waktu kami atau buang air besar, boleh kita berkata apabila darurat. Bagaimana masalah darurat, seperti ada seseorang yang berbahaya, anak kecil hendak jatuh ke sungai, kita boleh aja berkuriak. Itu disebut dengan sabab darurat. Tahu ada orang gila hendak memukul orang, kita berkuriak boleh aja. Kita melihat. Tadi namanya darurat ngarannya. Apabila seseorang bersin, maka kan kita mengatakan alhamdulillah waktu bersin. Orang mendengar ya rahmukallah. Pas di waktu di dalam WC, maka mengatakannya dengan hati aja, ya di dalam hati alhamdulillah. Karena bersinnya itu jahirnya menghilangkan penyakit yang menyumbat pernapasan, bisa lama kah, ada kotoran kah lalu bersinnya, sehingga sesuatu yang menghilangkan supaya badan kita ada sakit, lalu kita baca alhamdulillah, karena bersinnya itu dari Allah. Kada kau maulah supaya bersin, kali kita bersin aja dan lagi marica di hidung bersin terus saja itu kada disuruh menjawab ya rahmukallah. Orang bersin itu ada riwayat menunjukkan umurnya masih 40 hari. Berarti 40 hari lagi umur bersin pulang 40 hari lagi. Kecuali yang bersin garing. Nah itu kan ada hukum itu. Bersin sekali ya rahmukallah, bersin pula alhamdulillah ya rahmukallah, 3 kali bersin 4 kali dasar ya rahmukallah lagi. Tuh ya Rasulullah itu penyakit pilak orang tuh berjalan kehujanan kada berhilim pilak lalu
ada di bawah mandi datang. Dan kata Khatib Syarbini dalam Iqna, zahiru karena al-qira'ata la tuharramu hina ijin patukrahu wa in qala azraya la'ik binta'uzim al-man'u. Zahir perkataan sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya baca Quran pada ketika qada hajat itu tiada haram, maka itu makruh juga. Dan jika berkata azri sekalipun, ya, Imam Majrahi lang layak dengan besarkan kalam Allah tataga baca Quran ketika itu sekalipun. Kita nang kada hafal Quran nyaman lang hafal Quran itu sama di 2 menit itu apabila langah kada ingat lagi karena sambungannya, sehingga lalu di WC ini itu tak bawa hafalan lah, cuma muntung kada bergerak ya, bergerak muntung kan keluar huruf, kalau maknanya kayak rasa aja baca. Oleh Pak Imam Ashab Syafi'i makruh aja, ada haram. Perempuan amaliyahnya menghafal Quran, biar hafal Quran tuh memeliharanya itu yang sangat susah kan, kada lupa. Apabila lupa dengan dibarang-barang akan maka dosa besar orang tuh. Tidak boleh Quran ada hafal disayangi. Quran mengaduan Allah, ya Allah ulun disia-siakannya janda. Jadi menjaganya, bahkan pamin lalu membacanya di dalam rasa. Harusnya dibaca orang padahal haram nih di lidah, dalam rasa, dalam hati. Ada papanya kan ada hurufnya juga. Maknanya sangat susahnya melihara istiqamah daripada memulai. Kalau memulai mudah aja, kita baca, ingat apa, sambung tempat saya just ada sawat seminggu. Tapi mau ulang memulikin kan, surat tiap surat itu ada mirip. Nah itu yang sangat susah membedanya. Mirip bacaannya, tak malum biasa belahnya, sambungannya bisa salah. Lalu harus orangnya tadi bolak balik itu aja dibaca. Istiqamah artinya itu, nah apabila istiqamah mati masuk surga. Quran ahlullah, Quran itu adalah ahlullah, orang di dalam jaminan Allah Ta'ala. Cuma nang istiqamahnya nih nang alih. Dan demikian lagi sunat pada ketika masuk ke tandus jangan terbuka kepalamu. Lagi sejugianya memakai carpo. Kita tutup kepala lah bahasanya. Saudara engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar dari tandus. Dan baca kalimat yang keluar dari tandus itu di luar tandus. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa kama yanfa'uni. Bahari pada bahasa Melayu nih berbeda dengan bahasa taklik orang dah. Ada orang mentaklik carpo, nah itu bahari ya palung, nah ini itu sandal kalung. Kita sarah aja nama ambil. Cuma apakah sebabnya jadi berbeda bahasanya? Kemudian kita lihatlah bahasa Arabnya ya memang bertutup kepala, terserah aja. Kemudian memang disuruh ke sanda, kawisir. Karena memang tempatnya kotor. Jadi kalau ada masalah bang itu.
Alhamdulillah jazaba anni ma yudhini wa abqa ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia dari aku akan suatu yang menyakiti akan aku, mengakalkan ia atasku yang memberi manfaat akan aku. Tabaca lima kuburan kalau alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Ampuni lima kandaku hai Tuhanku, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari aku akan yang menyakiti akan aku, memberi afiat ya kandaku. Maka kedua-dua doa ini sama juga, datang daripada Rasulullah juga. Ada masalah di luar visin itu. Maknanya sejenaklah berdiam, mengingat dan mensyukuri kita bisa kami bisa bahira. Sebabnya itu sangat mahal harganya. Makan aja, kadang minumnya kami bahira. Ada artinya makan minum jadi penyakit. Enggak dokter operasi orang artinya nasihat itu sangat berharga atau anugerah Allah pada kita. Wajarlah memuji Allah Ta'ala. Allah yang dipuji bukan makhluk. Wajar aja Allah Ta'ala maulah kita memberi nikmat yang kita muji. Habis salat la ilaha illallah memuji Allah, nah itu Allahu la ilaha memuji Allah, amanar rasul memuji Allah, subhanallah subhanallah alhamdulillah Allah memuji Allah Ta'ala. Siapa bedahkan bid'ah orang memuji Tuhan? Allah kita Allah memuji makhluk ya kada bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu nyatering HP nah bawiaan, nah itu kada cocok untuk bid'ah. Orang berwirid memuji Allah Ta'ala, cuma bacaannya kayak itu, isinya memuji. Dipercontohkan oleh Rasulullah, oleh malaikat di waktu Rasul Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Selesai assalamualaikum maka Rasulullah memuji Allah, Nabi Ibrahim memuji Allah, Nabi Adam memuji Allah. Itu ya masing-masing berwirid. Wirid tadinya memuji Allah Ta'ala. Dan sunnah mensediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat, melainkan tempat berada disediakan padanya qada hajat. Dan kita bersama banyu meninya memang ada di situ, sudah ada keran wisir karena rata-rata modern sudah ada banyuan lagi langsung di situ ada. Demikian sunat istibra, kemudian daripada kami dengan berdaham-daham atau dengan berjalan-jalan atau dengan diurut atau dilakukan jari tangan di bawah zakarnya. Hanya sungguhnya tiada wajib istibra karena pada zahir putus kami niscaya tiada kembali ya. Sunnah aja. Kalau bilang kami habis sudah kami itu keluar kada ada lagi kami itu tagana. Istibra itu hanya siapa tahu ada itu aja. Kalau ada nang tagana jadinya keluar TS. Tinggal lalu hukum bagaimana? Lalu hukum itu ada wajib. Jikalau masih ada nang tertinggal maka wajib hukumnya istibra. Alasan itu menuju bahwa tapi dipelihara oleh banyak ulama wajib istibra. Kemudian dari kami. Kaul kata Ibnu Hajar dan Minhaj ashab Syafi'i ini wajib istibra hukumnya. Imam Ghazali ada wajib sunnah aja. Terserah kita nak makai. Bagaimana istibranya? Boleh dengan badam-badam. Bata garak separutan kita di bawah parutan tuh pengamihan
hari-hari itu situ wadah pengamihan ada nang burung tuh corongnya aja, burung lelaki itu tempat keluarnya aja wadahnya situ di atasnya tuh. Nah itu kan tergerak parut lalunya habis tiis. Ada di situ lalu makruh manahan doa kami di bawah sembahyang makruh jadinya. Yang doa kami singgah dulu kami supaya jangan jadi penyakit. Kita wajib memelihara badan, punya hak. Nah, di sini kalau niisakan bakamihnya itu wajib hukumnya. Boleh apa? Syekh Ibnu Hajar Ashab Sapiin ambil dalil sabda Nabi Muhammad tanazzahu min al-baul fa in amata azabil qabri minhu, sucikan oleh kamu daripada kencing kami, karena kebanyakan orang disiksa di dalam kubur sebab tidak istibra daripada kami. Adalah di sini menunjukkan atas wajib istibra karena kalimatnya tanazzahu bil amar perintah itu pada Ibnu Hajar. Malih kami biar duduk berdiri dulu sedikit, biar sudah keluar napas ajar berduduk boleh aja, ada masalah. Ya bisa orang kami itu dia kayak tertutup pengamihan. Oh berdiri dulu, kami begamat, yang berduduk kayak lagi. Karena Rasulullah lihat Jawa sidin mencontohkan ada kami sidin berdiri di muka ya kita karet. Kalau jadi kada haram hukumnya. Bari bermasalahlah di masjid. Biasa masjid orang zaman dahulu bakami berduduk karena memang bakaminya di sungai. Bakami berdiri di sungai gugur antara orangnya. Karena di sungai berduduk lalu ada kebanyakannya. Setempat kapal lalu bergelombang, baik berdiri. Tertinggal nama kopiah timbul. Itu memang ya ini lalu di masjid, kenapa ini kami berdiri? Kada boleh. Lihat hadis Bukhari kaum Muslim. Rasulullah ada mencontohkan di akhir perjalanan sidin, kami ada berdiri sidin. Lalu di situ dia celil jawas. Itu menunjukkan kada haram artinya. Dan makruh lah makruh tapi kayak apa menambah kami kada muat pengamihannya orangnya banyak. Sebagian berdiri. Masjid dah, kalau pengamihan lelaki berdiri ada nak itu. Ada kalau dia bayang, orangnya banyak benar. Ada ketahanan lagi, mana nih orang nunggu orang di bawah di dalam isi bahira seberata, ya ada apa berdiri. Ada situ lah ada khusus berdiri. Kebabutan baharin itu, tapi hadisnya ada jadi baca. Cuma kayak apakah kita ya malu hadis nama idza tahaqqaqa awwal lazim maqtar adi annahu illam yastabra kharaja min syai'un. Oleh khatib Sarbini hukum wajib itu ditanggungkan akan hadis yang menunjukkan kan wajib istiadat apabila yakin tahu galib atas zannya dengan dihukumkan pada adatnya bahwa jika tiada istibra niscaya keluar daripada suatu dari kancing. Sehingga wajib apabila belak kami biasanya orang itu kaminya itu masih ada tertinggal tabilanya tagarak sedikit keluar pulang. Nah itu wajib istibra. Pulang kami cur habis semuanya ada di wajib besok tadi sudah ada keluar apa lagi. Lalu bagaimana hukumnya sunnah jadi lebih baik dipakailah. Kan bedam-bedam supahan bawa berjalan sedikit tapi paksa berangkat tapi salawar dibaca sekali nanti ketika salawar kan kaminya
Entah kali lalu nang mudahnya bagaimana waktu berduduk diurut. Saya urut seorang, orang lain mau urutakan tak lalu juga. Artinya nih tangan jari ini di bawah, tangan ibu tangan di atas. Emang kada tahu apa kami besoknya luput juga emang besok. Saya besok aja. Gimana aja nang di besoknya, di kepalanya lima kayak itu juga, di bawahnya kayak itu juga, tengah kayak itu juga bentuknya. Kayak apa deh itu tadi, istibranya di bawah diurut bagaimana sampai ke depan. Di depan itulah bebesoh, jangan bebesoh berdahulu hanya istibra apa huruf memakai istibra berdahulu baru disuci diistinjai. Maka jika ada seorang demi itu maka itu wajib istibra, tiada syak hukum. Jika ada engkau hendak qada hajat di padang, maka hendaklah engkau jauh dari penglihatan orang. Sekira-kira dia dilihat oleh orang, hendaklah berlindung dengan suatu jikalau diperolehnya. Dilihat-lihat dulu kencing, tahu buang air besar, ada orang berjauh, itu peradaban ngarannya. Orang di sebelah, kita ke sebelah sana. Ada kalau dia payah, maninya tempatnya nah itu aja ada. Di sungai sama-sama pada mengunjun, sebelah sana ya, membah depan sama membah. Sikong kami ke situ, sikong kami situ, bukan iwak. Jadi iwak nih hujan, hujan bertabur. Artinya masing-masing supaya ada dilihat orang bapak. Beri supan melihatkan itu ada gawian lagi. Jangan nuruti orang gawian orang gila nah itu. Ini seorang nang normal ini disayangi itu. Makanya di orang anu kan calananya berapa calana menutupi nih. Celana dalam tuh lapis pulang celana. Lapis lagi celana. Celana nang sampai lentuhut lapis pulang sarung itu. Menang lain kan dana nah itu tukupi benar. Karena bagian nah itu adalah hukum, karena di situ makna rahasia manusia yang kelihatan orang beri supan itu kalau tuh kan rahasia. Dokter boleh ya melihat dokternya nak menyunat ya kalau dia payah tahu juga bina kada karuan anunya itu kemana arahnya. Asal operasi boleh ya dokter, kada dokter ada boleh. Makanya pang lagi tuh kayak itu penghukum deh. Ada paham nggak bahasa orang kenapa makan itu kopi nih itu aja. Kira supaya putih aja kan, ada pakai itu juga. Berapa lapis kayak itu pang sudah adanya. Kita kayak apa lagi. Kadang dia Allah Taala mulahkan kenapa diwarnai kayak itu supaya malu. Yang menwarna mengkilat daripada padanya bertanding. Bisa olahraga jadinya seikong bah untung di mana orang kada nyaman dilihat beri supan kalau supan mau kayak Allah Taala sayang dengan kita. Artinya sayangnya tuh sampai masalahnya itu ya Allah Taala sudah mengetahui akibat masalahnya. Sunnah jangan engkau buka auratmu dulu sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat. Jangan engkau hadapkan matahari dan bulan pada ketika qada hajat. Lebih itu hukum makruh. Jangan engkau hadap kiblat, jangan engkau belakangkan dia ketika qada hajat karena keduanya haram. Jika di padang pada tiada suatu nang mendinding antaranya, antara kiblat segala tingginya 2 sulus harta. Hasta 2/3 hasta manusia atau lebih atau dinding demi itu tapi adalah antaranya antara dinding jauh lebih dari 3 hasta bersalahan jika diperoleh dinding demi itu sunnah jangan menghadap kiblat. Maknanya memang kada di dalam wisi haram menghadap kiblatnya di dalam wisi makruh. Artinya wisi diulah jangan menghadap arah kiblat. Bisa ke utara selatan di negeri kita kiblat
timuron, barat arah kiblat. Timur dan barat tempat terbit matahari. Dan tiada khilaful aula. Tiada haram hadap kiblat, tiada haram balangnya akan dia, lagi tiada makruh, tiada khilaful aula. Disebut oleh Imam Nawawi dan Majmu', tapi kata Imam Ghazali urdun habibin aidan ahab. Imam Ghazali nang tadi makruh. Imam Nawawi kada apa-apa lagi, hanya di bangunan depan mana kah ada masalah. Dan berpaling dari kiblat ketika qada hajat dalam bina bangunan tempat yang disediakan qada hajat pula lebih kasih kepadaku daripada menghadap kiblat dan membelakangkan dia. Jika dalam tempat yang disediakan qada hajat sekalipun sunnah jangan kau duduk qada hajat tempat orang bercerita, salat jangan qada hajat pada hari yang tenang. Jangan engkau qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah jika belum waktu berbuah sekalipun. Salat jangan engkau qada hajat dalam lubang tanah. Salat jangan engkau kami pada tanah yang keras tempat angin berhembus karena melihara daripada terpercik. Sudah engkau bersandar ketika duduk qada hajat atas kaki yang kiri. Dan engkau kami pada engkau berdiri. Karena demi itu makruh. Kan jika ada ujur, nah itu kalau ada penyakit tadi. Tiada makruh kami pada tempat mandi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mustahamihi supaya tawadhu fihi wa amtal wasas minhu, dan berkami seorang kamu pada tempat mandinya kemudian mengambil air sembahyang dalamnya karena kebanyakan waswas daripadanya. Maksud tempat mandi itu sumur, tapi si sumur kecil situ mandi situ kami, nah itu makruh. Walaupun sumurnya itu lebih dari 20 dan kada berubah, cuma kada nyaman juga. Kita ini kan manusia. Kami keluarlah pada sumur itu, mandi keluar pada sumur itu. Kada nyaman orang lain yang melihat. Seorang di sorangan di rumah itu ya kurang lebih juga itu pun tetap kada dibolehkan, jadi was-was. Bukan bahasanya di kamar mandi ada WC ada itu lain itu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ya juju kasful aura bi mahalil hajat wal khawd hal igtisal baul masih jawzah mabhatin nas fa yuharramun. Harus bukan aurat dan tempat qada hajat dalam khalwat ketika mandi, ketika kencing, ketika jima kan istrinya adapun pada hadapan manusia itu haram. Dan bagi yang kedua maka itu taharah di hadas yang bersuci hadas kecil dalamnya 3 pasah. Jadi maknanya kesimpulannya isinya adalah menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Itu mazhab kita Imam Syafi'i lah. Artinya jangan dibahas-bahas lagi ke bacaan yang lain. Hanya yang permasalahannya jangan dibuka apabila ada orang lain. Jangan ada. Arti orang lain itu umum lah orangnya. Lain tadi masalahnya itu lain. Dari ini lalu ada hukum kencing, ada hukum karena membuka aurat tadi kan masalahnya di situ. Pastinya sudah tadi diawali sudah. Bersucinya itu. Dari dalam tambahannya istibra dan sudah juga dijelaskan dahulu. Seluruhnya tersimpan bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita supaya di dalam hal ehwal kehidupan ini menjakawa bersih itu sangat indah. Bukan baru tapi bersih. Itu nada. Bahagia hidup jaka kita nyakawa nyakadawa kada ada apa ya. Dan gawian kada bakocau tanah licak imbahnya diberesihi tahu lagi nah mangurih kalit lawai tapi imbahnya bawa guring ada diberesihi. Nah itu maksudnya tadi kita badannya ini diulah sudah dengan kata mengeluarkan sesuatu yang kada nyaman tapi disuruh diberesihi sunnahnya. Selesai kerja istirahat sebentar, bersih dulu. Orang dulu berjalan aja ada guring, kada mandi lagi kan bersih ini betis sampai lentuh di besok tangan sampai siku.
Kenapa? Isinya supaya guring jenak. Betis bekas berjalan main bola pulang ke DPRC ya tinjak ke kawan. Artinya gatal pada kawan ini kawal guring habisan gugur sekong. Agatalan ini betis tinjak alih benar. Isinya nah itu sekalinya supaya hidup bahagia. Hidup perlu bahagia. Bahagia itu isinya nyaman. Ya, kalau nyaman dan bahagia tak? Yang sekecil-kecilnya apabila kita bisa bersyukur jadi bahagia, kita bahasanya apa ada hidup. Ya kalau jadi orang sugih jadi orang sugih. Ya kata kau apa adanya, tapi syukur itu jadi bahagia. Nah, terbalik sudah makan kalian benar. Orang kaya tanya pan bidannya dimakan di tempat di pakaian tuh ada. Ini sama aja pada berpakaian cuma murah aja tapi bahagia makanya tahu lagi sugihan sudah kita. Kayak apa aja larangnya makai getalan. Kayak apa anak bahagia sambil duduk begaru. Itu. Padahal ini aja 500.000 harganya, 500.000 di Mongoli udah. Ada mau baju nang 500.000 tuh gatal di porok, nggak mau nah itu kayak apa kisahnya. Ya itu jadi kayak itu dari hidup tuh isinya seluruhnya sekalinya kan belinya kayak ini. Dan seluruh para aulia sekalinya kayak itu juga karena kuatnya beresin. Nah, kita nih seadanya. Aman bahasa tuh semampunya bahasa kita. Al-fasl awal fi kaifiyatil wudu, situ sambungannya. Wallahu a'lam. Kitab yang dahulu habiskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Biya qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumi fid dharain amin. Syahdan bahwa adalah hal yang demikian itu dua bagai. Pertama Pana abdun, pana hamba dari segala sifat basyariahnya sebab karam bersyahadatnya kepada segala sifat Allah Ta'ala, yaitu dinamai qurbun nawafili namanya. Yang disebut hamba di sini adalah hamba yang sudah selesai nang fardu ain. Yang fardu ain itu sudahnya tuntut fikihnya, tauhidnya dan tasawufnya. Fikih itu menjadi gawian di dalam ibadah, disebut syariat ngarannya. Di syariat itu ada ngarannya sifat basyariah, sifat manusia, seperti baniat manusia, seperti mengata Allahu Akbar manusia, seperti mengata baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim manusia, berdiri betul manusia, rukuk manusia, tidak manusia, sujud manusia, duduk tahiyat manusia. Kalau syariat itu bersyariah dan si manusia atau sifatnya aja, jangan orangnya, sifat nang hidupnya ini yang bernama manusianya nah itu nang dipanakan. Pana kemana? Pana kepada mengamalkan sifat Allah wahdaniyat asa. Sehingga sifat manusia atau kadada nang ada adalah sifat Allah karena asa sifat
Kayak apa cara mempanakannya si manusia yang bernama hamba tadi? Meyakini jadi etikat kalau Allah bisi kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalam 7. Musyahadahnya di 3 sifat, kudrat, iradat, dan ilmu. Itu aja. Kita kada besi kuasa, kita kada besi daya, kita kada besi ilmu. Ilmu itu letak di niat, kuasa itu letak di perbuatan, daya itu masuk di niat juga. Kuasa itu masuk juga di dalamnya perkataan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kau berpandai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Kau berniat dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Nah itu semuanya. Maka orang tadi halaburlah ia kepada sifat Allah itu. Lalu nang sifat 2 itu dinamai sifat taksir. Itu nang berkuasa. Nang memberi bekas itu ya berkuasa. Ilmu itu yang kisapnya. Ilmu itu Allah Ta'ala yang kisap ngarannya mengetahui bahwa si hamba ini dasar kada beisi kayak itu. Allah Ta'ala yang tahu bukan hamba. Karena yang kisap ilmu itu diketahui oleh Allah. Nah, di dalaman di hati hamba itu karena punya etikat itu tadi. Lalu hamba itu pana, Allah Ta'ala yang tahu bahwa hamba itu pana, bukan hamba itu. Pana kemana? Kepada sifat Allah tadi. Hancurlah hamba tadi yang ada adalah sifat Allah tadi. Kayak itu. Jalan ini disebut qurbun nawafil. Ambil hadis kursi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ma faratu alaih wa la yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa seorang hamba itu berhampir diri kepada aku dengan nawafil. Nawafil itu mempanakan diri. Nawafil diri kita itu ngarannya. Nah ini kan martabat musyahadah ngarannya, martabat syariat nawafil itu ya nang sunnah-sunnah, sembahyang sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, akhlak nang sangat bagus, sunnah di sunnah Rasul. Nah itu nawafil, itu martabat syariat. Adua mana abdun dari segala masih wallah dan kuliah diri ya kuliah dirinya ya, itu bahasa orang belajar mantik lah. Sebab karamnya dalam musyahadah wujud Allah hingga daripada hal panahnya pun panalah ia. Maka itu qurbul faraid namanya. Ada yang berdiri makam jam'ul jam'i. Ada panah fillah dan bakabillah. Nah ini orang sudah belajar. Nang pana kepada zat Allah itu adalah sifatnya juga kayak itu pelajarannya. Sehingga si hamba tadi sudah hancur labur di dalam martabat sabadum sifat Allah. Hamba asalnya dengan sifatnya sekalinya karena juga di dalam martabat susunan orang musyahadah. Tapi kalau di dalam martabat ilmu sifat tuqaddim. Nah ininya susunan di dalam orang mengamalkan musyahadah. Karena kalau kadang itu kadang kau sampai ke zat, tertahanlah orang di sifat. Nah kalau orang mampana kepada zat Allah, nah itulah disebut qurbul faraid. Tidak ada yang paling dapat menghampirkan kepada aku ujar Allah tak sapartin yang ku parduakan.
hamba kada ada lagi sifat pana kepada zat Allah tadi. Nah itu disebut qurbul faraid ngarannya. Apalagi hamba di mana pulang publik ada. Udah kada ada berdahulu ada. Tetapi nah ini biasanya hanya bisa 3 hari, 7 hari, bisa sampai 40 hari. Ada tahu lagi kita ini sampai hendak berbaju aja kada kawa. Kecuali Allah Ta'ala beri izin. Karena kita mempanakan diri kita. Kalau masih kawa berbaju, berarti belum panak. Kayak itu. Buka lemari, Allah Ta'ala milihkan baju. Nah ini makna musyahadah lah. Kalau bapak ya pakai orang baju ini itu jurang kada baju sarung aja kada kau dipakai kayak apa untungnya beli orang sarung kada simpak aja bang kada kau lagi orang panah tuh kada tahu lagi orang menyambut orang gila tahu aja juga orang kada tahu juga seikong Allah Ta'ala aja ini panah dijat nih coba kita lihat sambungannya. Dibaca tatkala siuman di hal ajas dan panah itu doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mazni bika tahayyur hai Tuhan ku tambahi ke oleh akan aku hiran pada musyadah keasaan jat mu'tana orang takbiratul ihram dah tarjangang siapa aku siapa Allah padahal aku ini berkuasa ya Allah padahal Allah ya aku. Nah ini awal panah tuh orang mencari diri, orang mengenal Allah Ta'ala melewati jalur mengenal dirinya. Apabila tertahan di sini, maka orang tadi sekali tepang keadaannya. Apabila kada diberi Allah Ta'ala bajuknya besarung salawasan. Lalu disebut karena bajuk seperti bari jalur orang almarhum Amud ya majuk di waktu kecil bapaknya ada pada tuannya waktu itu mengamalkan musyahadah tak pandang ke cucu. Nah ini bisa menaikkan orang bisa menurunkan orang tergantung si guru nih ya bayangkan sini rupa si anu naik ke sana orang mati bayangkan naik tapi bahasa orang mati karena kan ada wujudnya menjadi wujud Allah. Nah inilah bahasa rahasia bukan jadi Tuhan. Pandangan Allah Ta'ala itu daripada tarki mempanakan seluruh yang ada. Allah Ta'ala yang memandang manusia. Maka ya pajan itu pangsudah ngarankan musyahadah. Musyahadah itu bukan dikata dengan lidah, bukan diingat dengan hati. Apabila orang tahu ya tahunya kada ya kada kayak itu bang musyahadah. Orang bebincang anak bebini kayak apa aja rasanya bebini bincang nggak bisa kayak apa kada rasa bebini itu kada kawan bebini aja kawan mengisah kan kayak itu inya seorang aja kayak ini pang aja bebini bebinian kayak itu kayak ini pang belaki aja itu pang sudah berjalan kawan mengisah ada kawan pencara karena kawan juga hangat kan orang rahasia tadi bang deh makanya ada boleh dikisah sampai ke masalah keluarga kan boleh dikisah ke orang kayak itu nih Allah Ta'ala mulai lagi kepada Allah Ta'ala nih kata kawan depain Rasulullah menyebut hiran seorang takbiratul ihram Allah Akbar Allah yang maha agung dia maha agung Allah dia agung boleh ke Rasulullah salah yang agung boleh dia karena ada maha apabila maha agung khusus pada Allah Ta'ala yang besar yang maha besar Allah Ta'ala dia besar yang mulia yang maha mulia Allah Ta'ala saudaranya akil lagi budiman bima'ati rahman bikanlah hendak dikerjakan segala hamba yang pilihan tak berlaku atasnya pekerjaan datang sekatal mut atasnya. Nah ini jadiin sampai ke mati pemakaian gak itu juga sampai ke dalam kubur mau mananya ke malaikat mau kada kasarahnya lagi tapi pandangan kada boleh dilepas
baru buka sarahnya aja, siapa nang ditanyanya, siapa nang menjawabnya, tak sarah lagi. Ini gitu orang tuh kada berubah, kita bisa berubah. Lalu kada masuk dalam kata istiqamah di dalam makna pandangan itu. Nah itu akan tak ubah, asalnya di waktu hidup juga kada istiqamah. Nah apa nang diulah istiqamah waktu hidup, nah itu juga nang dipakai di waktu mati. Allah Ta'ala memandang nang apa nang kamu pakai. Adapun amal ya ibadah nang kita ini disimpan. Apabila kita memakai salah, amal ibadah jadi hampa. Ada deh kosong patinya. Toknya bama, tapi apabila dipakai pas, nang harus jadi gana amal ya ibadah. Nilainya nang kita pegang, nang kita yakini, nang kita ingin tuh, nang iya dulu. Ya salah parayam semuanya. Bidana yulnya perjalanannya kada ka amal dan kelebihannya kada, harus ka ampun nang menyuruh dulu. Janganlah lalai dan lupa daripada musyahadah keasaan zat Allah, mahadarah kalbun kepada hadrahnya, berbaik diri menghadap kiblat. Tatkala hendaklah panah dirinya dengan sangkutan masih Allah. Akan hingga disegas dan nafsu akan kuliahnya, dari rasa pedih dan kesakitan, cerai nyawa dengan badan. Tatkala diambil malakal maut, gak sampailah kepadanya maut dalam baka musyahadah akan hak taala, hadarah kalbun kepada hadrahnya juga. Supaya mudah-mudahan jangan dirasakan hak Allah kepada segala haruh rasa katal maut, sebab cita rasa musyahadah hingga matilah dalam muhadarah adalah mati dia hadir dalam panafilah bakabillah. Daulah makam jam'ul jam'i, yaitu amal dan hal mati maknawi. Yang dahulu mati suri, sebab sebenarnya bisa mutu qabla antamu, matikan diri kamu sebelum dahulu dari mati kamu. Halnya mati maknawi daripada mati suri. Inilah kesudahan jalan Nabi SAW dan segala bilah yang kami mukammal radhiyallahu an. Maknanya sekalinya hendak mati itu juga dipakai. Waktu sakit kita atau napa digandang jangan dipakai. Itu nada. Nang daripada jari jikir lidah, kada kawala lidah ni jikir hati, kada kawala hati jikir napas, kada kawala napas jikir jantung. Nah itu dipakai waktu hendak mati. Kada kawala bebandir awan hati kada kawala lagi, jangan lagi mengingatkan nang lain karena harganya mahal. Ya kita ingat nang lain murah kita, ada artinya hati. Kita fokus pada jahirnya tarekah, di dalamnya musyahadah nang berzikir itu lain kita. Karena kita kada ada dahulu diadakan oleh Allah, adanya kita itu perbuatannya. Karena kita diadakan otomatis apa nang dibaca lidah itu adanya tadudi. Apa diingat hati adanya tadudi, karena orang nang mengadakan kada kita kadanya. Itulah tadi makam pandangannya, itu bakabillah lagi. Saudara yang pilihan Allah lagi berbahagialah dunia akhirat, kata itu. Janganlah berhadap kepada suatu lain daripada keasaan zat Allah. Yang lain sekami syai'un munazzah dari segala makhluk, lagi tiada lulus berbicara kepada ma'rifatnya, ini kan lemah dari heran tersebut dahulu itu. Karena kawam menjelaskan lagi mujasidin tidak jadi Tuhan sabarataan. Apabila jadi Tuhan salah itihad ngarannya. Apabila kita hambanya Allah Ta'ala kada dahulu kan berarti Allah bawadah. Ini nangalehnya apabila memakai Allah berarti Allah dalam diri kita, itihad seilmu saboko. Jadinya kita kadang pakai Allah yang dipakai hambanya hulul bawadah Allah Ta'ala di luar hamba. Kayak apa nang ini? Makanya junang kada kau dikisah di luar kada, di dalam kada. Jaka bahasa orang dulu tuh antara mata putih dan mata hitam tuh
Itu kan berbeda, putih dan hitam, tetapi disebut satu mata. Nang putih apabila mencampur ke hitam maka rusak penglihatan. Nah hitam mencampur ke putih rusak juga. Ada muta satu kada bercerai kada juga. Ayah pada arannya kan mata. Momen diperiksa di duanya, menyarannya aja mata tapi bang sebiji. Seorang juga nak memeriksa sorangan. Maninya Tuhan, dicari Tuhan. Lalu kada beda patai pas mati dalam keadaan kada beda kada usah dicari. Seorang nang dihilangkan kitanya nih kada ada akan sama sekali. Ada tuh Tuhan, kitanya ada ya kada mau bertamu. Nah lalu disebutlah di dalam itu makam panang adanya. Apabila sampurnanya jadi makam baka, terus ada disebut jam'ul jam'i. Habis sudah kitabnya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالملئ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والكربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول القدر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشفنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلمنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tusibana la qira'atina hajihi wa ghairiha sauban zajiran wa azran minka ajima. Anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka man tajlaha min hadatan tuwasiluha ila hadati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafi aqrami masabana sajaka ila arwah abai wa minal anbiya wa mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi majma'in wa ali kulli wa sahabati wa qarabat tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sabban sahabi jalika ila arwah arba'atil imatil mujtahidin qalidihim fil wal amil alil wal qawmi fasirin wasada sufiatil muhaqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sabban sahabi jalika ila arwah masyaihina wa walidina wa jaddatina wa hibatina wa hawatina wa qarabatina wa jiyaranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Mahdi bin Haji Sahrani summa ila ruhi Siti Jumariyah binti Abdul Murad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufarin niran.
Allahumma in kanu musina fadid bisani wa in kanu musina fatajawatan sayiatihim. Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafata al arwaihim. Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafata al arwaihim. Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafata al arwaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.